Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Taat. Saat ini agenda kita adalah membahas lanjutan dari kajian tahsin yang sudah dilakukan sebelumnya bersama kakak dan AA. Sekarang di sini ada kakak saja. Kita akan mereview bahasan tahsin yang lalu dengan materi yang tertulis dan mudah-mudahan kakak masih bisa mengingat, dan teman-teman juga selain buat anak-anak ini juga sangat berguna buat dewasa, karena di sini kami fokuskan bagaimana supaya yang belajar tahsin ini tahu cara membacanya. Di samping tahu itu hukumnya, tapi lebih penting lagi tahu cara membacanya. Kita fokusnya ke bagaimana prakteknya benar, bukan menyebutkan hukumnya benar, karena mengetahui hukum bacaan itu adalah fardu kifayah. Guru ngaji yang tahu itu sudah cukup, atau salah seorang yang tahu sudah cukup. Tapi cara membaca yang benar adalah hukumnya fardu ain. Tiap orang harus bisa cara membaca yang benar. Tidak harus guru ngajinya saja yang tahu cara baca yang benar, tapi kita sebagai pelajar yang belajar untuk membaca Al-Quran harus tahu, melekat pada diri kita kewajiban tahu cara membacanya. Syukur-syukur selain cara membacanya juga hukum bacaannya tahu. Tapi itu karena ini adalah tahsin buat anak, khawatir terlalu jenuh memikirkan hukum bacaan, lebih baik kita fokus pada fardu ainnya, tahu cara membacanya. Baik, langsung saja kita review tentang bahasan mad. Kakak masih ingat mad? Dulu mad itu apa? Panjang, artinya panjang. Dulu kita membahas tentang mad tobi'i atau disebut juga mad asli. Semua dalam Al-Quran mad ini terbentuk sebetulnya dari 3 unsur huruf ini. Huruf ya, waw, sama alif. Oke. Alif akan berhukum mad kalau di depannya fathah. Depannya dhamma. Ya di depannya kasroh. Jadi a, u, i. Ini betul. Ini dibaca hukum aslinya adalah dua harokat. Bagaimana kesalahan yang sering kakak alami dan teman-teman banyak alami juga, dan orang awam banyak alami, termasuk orang yang sudah mahir pun akan mengalami ini. Ketika dua harokat ini, kesalahannya adalah ketika dua harokat ini tidak konsisten. Tidak konsistennya kenapa? Kehilangan acuan panjangnya dua harokat itu standarnya sampai mana sih? Apakah 2 ketukan? Atau yakin ketika membaca ayat Quran 2 ketukan itu terjaga? Saya tidak yakin. Saya mengalami ketika belum memahami kaidah ini, mad tobi'inya berantakan, madnya berantakan. Kadang si panjang mad tobi'i yang katanya 2 harokat, yang harusnya 2 harokat, itu menjadi berantakan karena terbawa oleh lagu yang kita inginkan, lagu yang merasa kita nyaman. Makanya kaidah dalam mad tobi'i ini, di tahsin dasar ini, kaidahnya adalah suara diayun. Jadi setiap mad tobi'i suara diayun. Ini sebenarnya hanya tips dan trik saja. Para imam-imam besar juga, kalau Anda perhatikan dalam murotal, mad tobi'inya konsisten dengan nada ayunan. Ini untuk menjaga supaya 2 harokat ini terjaga. Supaya 2 harokat ini terjaga, maka suara diayun. Kita contohkan dalam ta'un saja. Oke.
Coba baca nggak kakak? Ya. Lihat. Oke. Kita lihat dari pembacaan ta'ud saja. Ini mad tabi'inya, coba kakak lingkarin mad tabi'inya mana? Ya. Ini. Eto. Oke. Kenapa ini, mungkin teman-teman bingung kenapa ini mad tabi'i? Ini adalah pembentukan hukum untuk kaidah hurufnya itu, ini adalah pengganti alif. Jadi ini sama dengan seperti ini. Fathah menghadapi alif, disingkat seperti ini. Alif. Ya, ini badalnya alif. Disebut, kalau dalam kaidah tajwid disebut mad badal. Tapi hukumnya sama, mad tabi'i. Oke, kita baca. Kita baca, yang dilingkari harus diayun. Oke. Kakak dibaca, ini diayun. Coba kakak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sudah jelas ya. Jadi yang dilingkari ini hukumnya mad tabi'i, 2 harokat, dan dibaca dengan cara diayun. Kita bisa melatih dengan ayat-ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk video kita yang lalu tentang praktek hukum mad tabi'i ini, bagaimana ayunannya seperti apa, teman-teman bisa tiru di situ. Oke, ada pengecualian, tidak setiap mad tabi'i ini diayun, ada pengecualian. Dulu saya fokuskan hanya mad tabi'i saja yang koreksi. Ada mad-mad lain yang pembentukannya adalah sebenarnya dari mad tabi'i, tetapi pembacaannya tidak diayun. Cara mudahnya, ini hukum tajwidnya namanya ada dan ilmunya ada, tetapi untuk praktisnya saya ajarkan kepada anak-anak adalah poin 1 pengecualiannya. Poin 1, ketika bacaan mad tabi'i itu dihentikan atau waqaf atau di akhir ayat. Seperti ta'ud. Ta'ud itu ada mad tabi'i di belakang. Rajim. Ada nirrajim. Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini harusnya sifatnya mad tabi'i. Karena ini dihentikan, maka ini sudah tidak harus diayun lagi, tapi dipanjangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dipanjangkan. Ini dipanjangkan. Jadi tidak boleh nirrajim. Tidak boleh. Kecuali ini wasol ke bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wasol ini harus diayun. Karena ini kaidah pengecualiannya adalah waqaf, berhenti atau di akhir ayat. Hukum tajwidnya mad arid disukun, dibacanya panjang sampai 5 sampai 6 harokat kalau tidak salah. Intinya ini tidak diayun. Yang pertama paham ya, kakak ngerti ya, juga ngerti. Yang kedua, di Quran kita, Quran kita yang sudah berharokat itu sangat dibantu sekali akan adanya tanda bendera. Panjang yang ada tanda benderanya, maka mad tabi'i
menjadi mad jaiz atau mad wajib atau mad yang lain. Intinya indikatornya bendera ini. Kalau bendera ini ketemu bendera ini maka panjangkan. Wassama'i wattariq, bukan wassama'i wattariq, tapi wassama akan menjadi panjang. Wassama'i wattariq. Wassama ini secara ilmu tajwid hukumnya mad wajib mutasil, tapi itu tidak perlu tahu, tidak harus tahu sejak dini, tapi harus tahu bagaimana cara membacanya. Jadi saya ulangi, untuk mad tabi'i unsur huruf yang dibentuk adalah alif, waw, ya. Fathah ketemu alif, dhammah ketemu waw, kasrah ketemu iya. Seperti ini. Kaidahnya adalah suara diayun. Masalahnya adalah tidak konsisten dalam panjangnya. Hukum tajwidnya dibaca 2 harokat. Untuk mengatasi itu, maka tipsnya adalah suara diayun. Contoh dalam ta'udz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kecuali ini tidak diayun. Hukum ini tidak diayun jika, ini poin pertama, bacaan madnya dihentikan atau wakaf akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Him itu unsur dasarnya adalah matobi, karena dihentikan hukumnya menjadi berubah. Madnya menjadi harus dipanjangkan, sifatnya mad arif disukun. Yang kedua pengecualiannya adalah ketika ada tanda bendera. Ini di Quran Indonesia, Quran cetakan sekarang ini sangat membantu sekali. Pahami saja ketika ada bendera maka bacaan dipanjangkan, tidak boleh diayun. Demikian untuk review tentang masalah mad tahsin dasar. Setelah ini ya, kita akan ke bahasan tahsin selanjutnya, yaitu tentang kesalahan yang sering terjadi, yaitu tidak ditahan untuk suara-suara untuk huruf-huruf yang bersifat gunnah. Apa itu? Nanti kita jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.